Tahukah kamu, meskipun Tiongkok dikenal sebagai negara resmi ateis, banyak orang di sana percaya bahwa kita bisa hidup kembali, bahkan sebagai orang yang kita kenal sebelumnya. Kepercayaan ini bukan dari dongeng semata, ia berasal dari perpaduan ajaran agama dan filosofi kuno. Buddhisme yang membawa konsep karma dan siklus kelahiran kembali, Taoisme yang menekankan perubahan alam semesta sebagai kesatuan yang abadi, dan tradisi bakti leluhur yang hidup hingga hari ini. Misalnya, saat Qingming Festival, di mana keluarga berkumpul membersihkan makam leluhur sebagai wujud penghormatan, ritual ini mencerminkan kepercayaan bahwa kehidupan dan generasi tidak terputus, bahkan melampaui kematian. Di desa-desa Tiongkok, ada kisah nyata tentang bayi yang percaya dia adalah rekarnasi dari anggota keluarga yang telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa makna spiritual di balik cerita itu? Mari kita cari jawabannya. Kepercayaan tentang rekarnasi di Tiongkok sejatinya lahir dari sinergi 3 aliran utama: Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Buddhisme yang masuk ke Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi memperkenalkan konsep samsara dan karma, hidup, mati, dan lahir kembali dengan segala konsekuensi moral tindakan kita. Sebelumnya, Taoisme sudah memiliki pandangan tentang transformasi alami alam semesta, perubahan tanpa awal dan akhir, konsep yang mendukung gagasan siklisnya kehidupan. Konfusianisme, meskipun lebih fokus pada moral dan hubungan keluarga ketimbang soal alam akhir, membantu memperkuat nilai bakti kepada leluhur yang pada gilirannya memperkuat pemahaman akan kesinambungan hidup antar generasi. Ritual penghormatan kepada leluhur menjadi cara konkret masyarakat menguatkan kepercayaan akan keberlangsungan jiwa. Festival Qingming misalnya, merefleksikan keyakinan bahwa hubungan antar generasi tidak pernah benar-benar berakhir. Jiwa tetap hadir dalam benak keluarga yang masih hidup. Di Tiongkok, konsep jidak atau mengumpulkan kebajikan menjadi jalan untuk membentuk nasib di kehidupan sekarang maupun kelak. Jika seseorang berbuat baik, dianggap bisa membawa rezeki di kehidupan berikutnya. Sebaliknya, tindakan buruk diyakini menjerumuskan ke bentuk kehidupan yang lebih rendah. Ada banyak kisah lokal tentang anak-anak yang ingat kehidupan sebelumnya. Mereka menyebut nama, lokasi, bahkan detail kehidupan tak lazim. Salah satu contohnya adalah fenomena di desa yang disebut media sebagai kisah Tangjiansan, di mana warga percaya bayi baru lahir adalah rekarnasi kerabatnya, meski skeptis menganggapnya sebagai coping grief secara kolektif. Dalam Buddhisme Tibet, Dalai Lama dianggap reinkarnasi spiritual yang terus berganti generasi. Pemerintah Tiongkok sejak 2007 melalui Order Nomor 5 menegaskan kontrol atas siapa yang sah diakui sebagai reinkarnasi, misalnya melalui sistem Golden Urn lama tradisi Qing yang digunakan untuk memilih calon lama melalui tarot undian atau lotre, serta mendata ribuan living Buddha yang harus mendapat izin negara. Namun, Dalai Lama baru-baru ini menekankan bahwa Garden Phodrang Trust bukan pemerintah Tiongkok yang akan memiliki otoritas tunggal untuk menunjuk penerusnya, dan penerus itu bisa lahir di luar Tiongkok. Pernyataan ini memicu ketegangan antara otoritas spiritual Tibet dan kontrol politik Beijing. Walaupun Tiongkok adalah negara sekuler dan resmi ateis, nilai-nilai spiritual tetap hidup dalam masyarakat melalui ritual leluhur, cerita rakyat, dan pandangan moral yang berakar dari konsep rekarnasi. Bahkan di kota besar, orang bisa percaya bahwa tindakan baik memberi efek tidak hanya di kehidupan mereka, tetapi juga generasi selanjutnya. Sekarang giliran kamu. Apakah di komunitas atau keluarga kamu ada cerita tentang seseorang yang ingat kehidupan sebelumnya? Apakah kamu percaya kalau tindakan hari ini bisa berdampak di masa depan, baik di dunia nyata maupun spiritual? Ayo tuliskan cerita atau opini kamu di kolom komentar di bawah. Aku sangat ingin membaca beragam perspektif dari kalian. Terima kasih sudah menonton. Ingin tahu lebih lanjut tentang kepercayaan reinkarnasi di budaya lain seperti India, Tibet, atau Jepang? Tinggalkan ide kamu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa!